Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujib SPD MPD CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan coaching, di mana saya sebagai coachnya, Bu Febri sebagai observer, dan Pak Husaini sebagai coachingnya. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam Bu Febri. Oke, bagaimana kabarnya Pak Muji? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah Pak Muji. Kemarin kan menjenengan ke saya istilahnya meminta tolong saya untuk menjadi observer gitu ya Pak ya. Iya Bu Febri, karena saya nanti akan melakukan proses coaching. Dengan coachingnya saya akan beberapa Pak Husaini. Pak Muji, insya Allah saya nanti longgar bisa untuk mendampingi Pak Muji di proses coaching yang akan dilakukan dengan Pak Muji. Namun sebelumnya Pak Muji, kalau nanti saya sebagai observer di sini kan ada beberapa kompetensi ya Pak ya, Iya. dalam proses coaching itu ya Pak ya. Misalnya ada kesadaran penuh, ada meningkatkan secara aktif, dan yang ketiga ada melakukan pertanyaan berikut. Mungkin dari ketiga kompetensi ini kira-kira yang menjadi fokus pengembangan Pak Muji tadi apa? Iya, memang ada 3 kompetensi, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nanti fokus saya adalah pada kesadaran penuh itu. Oh iya, ya. Jadi untuk yang fokus pada kesadaran Ya. penuh ya Pak ya. Kira-kira nanti indikatornya apa Pak untuk kompetensi yang akan dikembangkan yaitu kesadaran penuh? Mungkin secara aktif, itu juga kesadaran penuh dan melakukan prosesnya dalam saya menguji Pak Husaini. Saya juga nanti ada beberapa metode penilaian yang akan saya gunakan dalam proses Pak Muji melakukan coaching nanti ya. Nanti akan saya sampaikan ya. Nanti akan saya gunakan pada saat mendampingi Pak Muji. Lalu kira-kira kapan Pak untuk pelaksanaan coaching dengan Pak Husaini? Sama nanti saya sudah janjian dengan coach saya, yaitu Pak Husaini, di istirahat kedua dulu. Oh iya. Oke. Baik, kalau begitu nanti istirahat kedua bisa langsung ya Pak ya. Ya. Saya bisa sebagai observer. Ya, Begitukah Pak Muji? yaitu Nah, baik, kalau begitu mungkin saya rasa cukup Ya. untuk di tahapan praobservasi ini. Nanti lebih lanjut saya akan mengikuti proses coaching yang dilakukan Pak Muji bersama dengan Pak Husaini selaku coachingnya. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Matur nuwun, mungkin bisa melanjutkan kegiatan yang lain. nanti Bu Febri Oke, sama-sama. ya. Oke. Assalamualaikum Bapak Mujib. Waalaikumsalam Pak Husaini. Mungkin ada suatu hal yang bisa saya bantu. Ya, apakah punya waktu luang hari ini? Ada Pak Husaini, kalau saya longgar dalam waktu ini saya juga akan santai. Ada suatu hal Pak Husaini? Ya, mohon maaf Bapak ya, jadi hari ini masih habis tadi. Ada masalah apa Pak? Barangkali saya bisa bantu untuk mendampingi panjenengan. Sebenarnya saya ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang anak wali saya. Nah, anak ini sering terlambat. Kebetulan saya ini kan juga masuk di staf siswaan BDS itu. Oh ya. Permasalahannya secara ini seperti apa Pak Husaini? Jadi begini Pak, di dalam anak ini pertama namanya Raffi. Raffi ini sering sekali terlambat karena dia mungkin ada alasan tertentu, tapi saya belum tak tanya alasan tertentu itu apa. Makanya nanti saya akan secara detail menanyakan kenapa begitu terlambat. Oke. Tadi Pak Husaini mengatakan bahwa anak tersebut sering terlambat, ya kan? Misal dalam 1 minggu itu kira-kira anak ini berapa kali tidak masuk atau terlambat? Ya kalau kira-kira 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali. Oh ya. Nah dari ini kejadian yang dialami oleh siswa
mungkin nanti bisa cari solusi tentang kesepakatan itu bagaimana anak ini bisa untuk tidak terlambat lagi. Nah, tadi Pak Husaini sudah berusaha kira-kira yang tindakan yang dilakukan Pak Husaini misal dalam bentuk indikator skala dari skala 1 sampai 10, apa yang sudah dilakukan Pak Husaini, kira-kira Pak Husaini sudah melakukan di skala berapa itu? Sementara ini saya sudah melakukan Bagaimana dengan hasil diskusi Pak Husaini tadi? Pada waktu saya melakukan studi diskusi itu membuat kesepakatan bahwa akan memperbaiki tentang disiplinan untuk datang tepat waktu. Tetapi kenyataannya itu si Raffi ini masih tetap saja dalam seminggu itu sering terlambat. Cuman biasanya 2 sampai 3, sekarang menjadi 1 sampai 2. Nah, dari hasil tadi itu, apakah Pak Husaini perlu berkolaborasi dengan yang lainnya? Iya Bapak, karena saya ini ingin berkolaborasi untuk mengatasi tidak hanya Raffi saja, tapi semua siswa yang sering terlambat. Ya. Dan akhirnya bagaimana hasilnya dari situ? Yang jelas saya sudah menghubungi orang tua dan meminta untuk hadir di sekolah. Kemudian orang tua itu tidak bisa hadir, tapi saya upayakan biarnya hadir. Kenapa? Ternyata saat orang tuanya hadir itu menyampaikan bahwasanya sebelum Raffi berangkat itu ada merawat orang tuanya dulu. Karena orang tuanya sakit, harus merawat orang tua dulu, menyiapkan obat, menyiapkan makanan dan itu. Oke. Nah, yang tadi dari penjelasan panjenengan, apakah Bapak perlu berkolaborasi dengan pihak yang lainnya juga? Iya Bapak, saya harus punya kolaborasi yang cukup untuk mengatasi masalah ini. Oke. Terus di sini, apa yang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini, rencananya apa yang perlu Pak Husaini lakukan untuk apa anak tersebut biar tidak terlambat lagi? Iya, untuk permasalahan ini saya akan melakukan home visit supaya lebih jelas permasalahan yang dilakukan oleh Raffi ini dan akan saya koordinasi dengan orang tuanya. Insya Allah dalam pekan ini saya akan lakukan. Oke. Mungkin hal lain yang perlu dilakukan Pak Husaini biar anak ini segera terselesaikan apa kira-kira? Jelas setelah home visit akan saya berada kepada pimpinan kita yaitu kepala sekolah. Alhamdulillah sudah dalam merencanakan apa yang sudah lakukan dan juga berkomitmen bersabar untuk mendampingi anak tersebut supaya dia bisa kembali aktif lagi di sekolah tersebut. Oke, alhamdulillah Pak Husaini. Monggo nanti apa lagi yang akan dilakukan oleh Pak Husaini dalam mendampingi anak tersebut? Jelas saya akan memantau tentang kehadirannya sampai mungkin dia beraktivitas di dalam sekolah itu sendiri. Sekarang apa dukungan yang dibutuhkan Bapak dalam melakukan komitmen tersebut? Selain yang saya memantau disiplinnya, saya akan berkolaborasi dengan guru dan Oke, Pak Husaini itu berarti sudah berkolaborasi, itu suatu ide yang sangat bagus. Semoga permasalahan Pak Husaini dengan anak tersebut bisa diselesaikan segera mungkin. Amin Pak. Terima kasih arahan dan saran Sama-sama Pak Husaini, terima kasih juga panjenengan juga mau berkeluh kesah, saya berusaha untuk mendampingi supaya nanti anak tersebut bisa fokus lagi ke sekolah dan tidak terlambat. Terima kasih Bapak Mujib ya untuk laporan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mujib, alhamdulillah Pak Mujib sudah melakukan proses coaching tadi dengan coachingnya Pak Husaini ya Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Pak Mujib setelah melakukan coaching tadi Pak? Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching dengan coachingnya adalah Pak Husaini, saya merasa lega bisa membimbing daripada Pak Husaini dalam menyelesaikan permasalahan di anak tersebut. Iya. Itu, Bu. Nggih. Ya,
saya apresiasi Pak Mujib tadi sangat bagus sekali, proses coaching lancar dari apa yang menjadi tujuan Pak Kusaini tadi, harapannya semoga bisa tercapai ya Pak ya. Ya, amin, amin. Jadi alur yang pertama tadi Pak Mujib juga sudah sesuai dengan alur Tirta, menanyakan apa harapannya atau tujuannya. Pak Mujib sudah bisa mengidentifikasi hal-hal yang menjadi permasalahannya Pak Kusaini, sampai pada rencana apa yang akan dilakukan Pak Kusaini tadi sudah disampaikan oleh Boji. Nah, kalau melihat dari kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Mujib dari awal tadi ya Pak, pada saat Pak Mujib adalah menginginkan fokus pada kompetensi kesadaran penuh ya Bapak. Iya. Nah, ini tadi bagaimana untuk indikator yang dikembangkan pada kesadaran penuh seperti itu? Oke, terima kasih. Untuk kompetensi memang ada 3 ya, untuk kesadaran penuh ya kan, terus samping itu juga sampai nanti adalah pertanyaan berbobot. Nah, di situ indikator-indikator yang saya lakukan adalah fokus pada kuncinya untuk menemukan solusi. Ya kan, berarti saya berusaha fokus untuk menemukan solusi dari mana anak tersebut bisa selesai permasalahannya. Yang kedua, indikatornya adalah bisa menjelaskan saya dengan detail apa-apa yang harus diselesaikan gitu. Yang ketiga, saya berusaha mencatat poin-poin penting untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang berbobot supaya nanti permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Indikatornya. Ya, bagus sekali Pak Mujib. Jadi Pak Mujib sudah menguraikan tadi indikator-indikator yang dikembangkan pada kompetensi kesadaran penuh. Mungkin ada kompetensi yang lain Pak Mujib yang ingin dikembangkan selain dengan kesadaran penuh ini? Iya. Kira-kira apa Pak? Kompetensi saya itu adalah kompetensi pada pertanyaan yang berbobot. Saya bisa Mengajukan pertanyaan yang berbobot. mengajukan pertanyaan Oh, berbobot. ya. Saya akan berusaha lagi menggali ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk nanti bisa menuju ke permasalahan yang ingin diselesaikan. Itu berusaha Oh, dari ya. situ saya. Jadi kompetensi yang ketiga ya Pak Ya. ya, Pak Mujib selain di kesadaran penuh, Pak Mujib juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan Pak Mujib selanjutnya? Ya, saya akan merefleksi diri saya sendiri, mengevaluasi di situ kurangnya apa saya dalam melakukan tugas tadi pada Pak Kusaini tadi. Nah, untuk meningkatkan itu saya berusaha meningkatkan keterampilannya dalam pertanyaan-pertanyaan. Biasanya saya juga akan berusaha mencari literasinya, bisa melihat di YouTube atau di hal-hal yang lain yang dimana bisa menambah saya untuk bisa menggali terus apa yang akan saya selesaikan di dalam permasalahan tersebut. Iya. Baik, bagus sekali Pak Mujib. Pak Mujib sudah punya langkah atau rencana ke depannya. Nah, Ya. sekarang kira-kira kapan Pak Mujib akan merealisasikan atau melakukan Ya. rencana ini? Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya, insya Allah minggu depan, dengan itu saya akan berusaha lebih aktif lagi dan bisa nanti menyelesaikan itu. Untuk coaching dengan Pak Kusaini Pak di Kusaini pertemuan lagi. berikutnya Yes. ya Bapak ya. Yes. Oke, baik. Untuk berikutnya mungkin saya ingin menanyakan harapan Pak Mujib untuk coaching ke depannya seperti apa? Oke, Pak Mujib. Oke, harapan saya nanti coaching selanjutnya itu adalah dari Pak Kusaini tadi, nanti Pak Kusaini juga bisa enjoy lagi dan di situ bisa menemukan permasalahannya dan menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saya juga bisa membantu atau membimbing di dalam permasalahan tersebut. Itu harapan saya, dan lancar tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah, amin. Baik, terima kasih Pak Mujib. Yang terakhir Pak Mujib, perasaannya Bapak sekarang setelah proses coaching tadi pasca saat ini. Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega, lega. Saya juga puas di situ, bisa saya bermanfaat, ya kan, bisa membantu atau membimbing di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat saya. Baik, mungkin Pak Mujib bisa berkolaborasi nanti lebih bagus lagi, dan saat ini memang sudah bagus proses coaching yang dilakukan Pak Mujib. Mungkin kedepannya akan menambah seperti tadi yang mengajukan pertanyaan berbobot maupun mendengarkan secara aktif. Mungkin itu kompetensi yang bisa dikembangkan. Dari saya mungkin cukup sekian Pak Mujib. Terima kasih, semoga senantiasa sukses. Amin, amin. Nanti bisa berbagi praktik baiknya dengan teman-teman sejawat yang lain dalam proses coaching ini. Baik Pak Mujib, cukup dari saya. Sekian, mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.